Halo sobat pendengar, selamat datang di Jakes, Jelajah Podcast. yang akan menjadikan berita yang menarik dan up to date bersama saya Mita Indasari Saya Galang Fritzi. yang akan membersamaikan semua dalam beberapa menit ke depan. Nah, betul sekali. Kira-kira kita hari ini mau ngapain sih dengan kursi-kursi ini? Oke Galang, di episode kali ini kita akan membahas tentang potensi tempat wisata yang ada di Gorontalo. Tapi kita akan ada beberapa narasumber dari kakak-kakak keren, mahasiswa-mahasiswi UNG. Oke Galang, langsung aja kita undang ya kakak-kakak yang keren nih sebagai narasumber kita pada podcast hari ini. Silakan kakak-kakak. Ya, mari. Halo semuanya. Wah, Galang jadi ramai banget nih Iya. podcast kita kali ini. Kita kayak lebih ke talk show ya. Iya. Oke, teman-teman Jakes, sebelum kita masuk pada pembahasan di tema kita di podcast kali ini tentang lingkungan, kita bakalan kenalan dulu nih sama kakak-kakak yang udah ada di sini. Mungkin perkenalannya dimulai dari kakak yang paling ujung dulu nih. Silakan Kak. Oke, hai semuanya. Kebetulan saya bersama teman-teman saya dari jurusan Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo. Oke, dari saya aja perkenalannya. Nama saya Tarisya Munarfa. Saya Warid Hidayat. Saya Zulfikar Nusi. Saya Mahat Sabina Puraka. Saya Iqbal Najila. Dan saya di atas Jabu. Oke, jadi teman-teman Jakes kita udah bersama Kak siapa tuh? Kak Tarisya. Kak Tarisya, Kak Wahyu, Wahyu, Kak Zul, Kak Maratus, Kak Iva, Kak Dea. Oke Galang, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam lagi nih ya, mungkin kita bisa tanyain kesibukan dari kakak-kakak, Kabarnya gitu ya? iya kabar-kabar dan kesibukan dari kakak-kakak dari jurusan komunikasi ini ya. Oke, mungkin saya akan tanya kesibukannya sama Kak Kak Tarisya. Tarisya dulu ya. Oke, di sini. Kalau saya kesibukannya pertama kuliah ya. Terus sibuk di organisasi organisasi jurusan. Dan itu aja sih. Anak HMJ ya. Anak Anak HMJ. HMJ. Kamu sama Wita ya? Iya, Oh, itu kan jurusan ya. Oke. Mungkin kita akan langsung ke pembahasannya Galang tentang lingkungan ya. Sebelum itu dengar nih Galang, Iya. mereka dari jurusan komunikasi ini. Oh, yang bikin film dokumenter itu ya? Iya, yang kemarin aku bahas sama kamu tentang film dokumenter lingkungan. Makanya mereka ini saya undang untuk podcast membersamai pada podcast kita kali ini. Oke, langsung aja deh kita tanyain. Oke. Kira-kira apa aja sih yang dilakukan sama kalian waktu ngelihat pengunjung-pengunjung yang ada di apa yang kalian ambil? Golangor Riverside. Iya, di sana di Golangor Riverside. Apa sih? Yang bisa dilakukan oleh masyarakat di sekitar itu, mereka sering memancing dan juga ada saya lihat juga banyak pengunjung yang ingin melepaskan kelelahan mereka mungkin, ingin bersantai dan juga ada taman bermain untuk anak-anak. Ada juga anak-anak yang sering bermain bola di perantara sungai situ. Oh, jadi gitu ya. Jadi ramah pengunjung ya. Iya. Kebetulan Kak di situ juga ada sebuah kafe. Jadi dibuka juga sampai malam. Gitu ya. Seru ya, ada kafenya di. Terus saya mau nanya sedikit nih tentang film dokumenternya. Alasan kenapa kalian memilih Golangor Riverside ini sebagai tempat atau lokasi untuk kalian bikin sebagai film dokumenter itu, alasannya apa sih? Saya mau tahu dikit aja. Jadi kenapa kita mengambil Golangor Riverside ini? Karena di Golangor Riverside ini kan ada Sungai Bone. Nah, Sungai Bone ini salah satu ikonik di Gorontalo. Jadi dia ini namanya Fruit Mini. Jadi sebagai ikon di Gorontalo kita harus menggali potensi yang ada di sana. Jadi gitu ya. Aku mau nanya, kan itu dari yang segi-segi positifnya ya. Oke, aku mau nanya apa saja sih hambatan-hambatan yang kalian temuin saat mau bikin film dokumenter profil tentang Golangor Riverside ini? Mungkin menurut saya masih ada beberapa hambatan ya di Golangor Riverside ini. Terutama itu toilet umum dan tempat sampah umum. Oh, jadi kurang gitu ya tempat sampah umum sama toilet umumnya ya. Oh, berarti Galang kakak-kakak dari komunikasi ini, Kak Tarisya, Kak Wahyu, Kak Jul, Kak Maratus, Kak Iva sama Kak Dea ini tidak hanya memfokuskan tentang tempatnya saja, tapi potensi-potensinya juga dari segi positif maupun dari segi negatifnya. Berarti
hambatan sama bagaimana cara biar tempat itu menjadi sesuatu yang lebih berkembang lagi ya. Iya. Oke, jadi sebagai seorang yang sudah meliput nih kakak-kakak, gimana sih Kak Tarisha? Apa harapan Kak Tarisha untuk tempat seperti Bolango Riverside ini agar selanjutnya meningkatkan potensinya sebagai tempat wisata yang ada di Gorontalo? Oke, kalau menurut saya sih di sana untuk tempatnya itu sudah bagus. Cuman ada beberapa kekurangan seperti ya lingkungannya, karena ada beberapa fasilitas kayak taman bermain anak-anak itu yang sudah rusak kan. Jadi ya saya itu sih harapan saya buat diperbaikin dan bisa ini lagi sih tempat sampahnya banyak karena di situ kan penghuni banyak. Jadi butuh itu sih kalau. Oh, jadi gitu ya. Jadi kita perlu ada sedikit renovasi ya. Butuh beberapa perhatian lebih lagi nih untuk tempat wisata yang ada di Gorontalo. Oke, dari Kak siapa ya untuk ditanyain lagi? Kan kakak sekalian ini yang meliput nih, jadi mereka yang lebih tahu bagaimana apa saja potensi-potensi yang di situ ataupun bagaimana untuk selanjutnya dikembangkan. Mungkin Gilang ada pertanyaan lagi? Aku mau nanya sih nih sama Kak Dea. Gimana sih pendapat Kak Dea untuk perubahan apa saja yang diharapkan oleh Kak Dea nih untuk Bolango Riverside? Sebenarnya sih butuh partisipasi dari berbagai pihak ya untuk adanya perubahan di tempat wisata ini, karena yang sudah seperti nyatakan tadi ada beberapa hal yang harus diperbaiki lagi. Jadi memang butuh partisipasi dari berbagai pihak. Jadi tujuan dari kata-kata dari komunikasi ini, sobat-sobat Jarkes, untuk menghimbau dan memberikan juga perhatian ya, mungkin untuk meminta lebih perhatian kepada teman-teman sekalian agar lebih memperhatikan tempat-tempat wisata, terutama di titik-titik di bagian-bagian tentang kebersihannya, tentang potensi-potensinya juga, tentang apa lagi Galang? Tentang apalagi ini tempat wisata yang berpotensi ya untuk ini yang menaikkan kualitas daerah kita ya. Oke, terus gimana nih sebagai seorang mahasiswa dan mahasiswi komunikasi, aku pengen tahu satu aja cara gimana gimana cara untuk mempersuasi teman-teman atau warga-warga di sekitar agar mau nih untuk memperhatikan tentang tempat-tempat yang teman-teman yang berpotensi di Kota Gorontalo ini. Mungkin di Kak Wahyu gimana? Kalau menurut saya Lupa. Santai aja Kak. Gimana? Kita tungguin. Teman-teman kalian harus tungguin ya. Seru nih, oke. ya kalau Mulai. menurut saya dari kesadarannya masyarakat di situ sih, kalau orang sadar bahwa itu potensi yang bagus, pasti orang bakal kasih bersih tempat-tempat yang ada di situ, meramaikan yang tempat itu jadi tempat wisata yang warga Gorontalo tahu bahwa itu tempat wisata yang cukup luar biasa. Oke. Jadi niat dari teman-teman ini baik sekali ya untuk membuat para pengunjung lebih perhatian lagi sama tempat wisatanya ya. Kalau dari Kak Galang sendiri pernah nggak ke Bolango Riverside itu? Waktu itu aku pernah sih, cuman mau lewat, soalnya agak terlalu ramai gitu, jadi aku nggak terlalu suka yang sama yang ramai gitu. Nggak suka keramaian ya. Tapi menurut Kak Galang bagus nggak sih tempat itu? Bagus banget karena yang rame pasti bagus dong. Iya. Oke, untuk selanjutnya kita bakalan nanya-nanya sedikit lagi tentang potensi apa saja yang diberikan untuk kakak-kakak sekalian dalam video dokumenter ini. Apakah cara untuk menghimbau masyarakat ini cuma dari video dokumenter? Apakah ada cara lain agar cakupan dari kesadaran warga-warga itu bisa lebih besar daripada yang dari film dokumenter? Ada cara lain nggak Kak untuk mempersuasi masyarakat agar lebih perhatian tentang lokasi-lokasi wisata yang ada di Gorontalo? Oke, Kak. Kalau menurut saya juga kan di sini pada main sosmed semua ya. Iya. Nah, jadi Era digital nih ya Kak. jadi kita
kita bukan hanya publik ke film dokumenternya juga, tapi kita memberikan branding untuk wisata tersebut kayak di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Jadi melalui digital ya, biar lebih untuk Nah, gengsi-gengsi gitu lagi fokus sama media sosial gitu. siapa sih yang nggak ada sosial media nih di zaman sekarang? Oke, mungkin itu aja dong. Masih ada pertanyaan nggak untuk Aku mau pilih tanya-tanya tentang yang lebih intim lagi sih, lebih kayak romansa. Tapi itu kita lanjut aja di episode selanjutnya teman-teman. Berarti bakalan lanjut nih sama kakak-kakak sama kalian. Ya nanti aja. Kita Bakalan suspend. ada berapa episode lagi nih Galang? Oh rahasia. Oh masih Jadi, rahasia. ya. Oke. Hmm. Mungkin itu aja ya dari kali ini. Dari kami, dari saya Mita Indasari. Saya Kang Fritzi. Sampai jumpa di episode Jakis Jakis lainnya. lainnya. Oke, Bye-bye.